Asap. Ini di bawah sini nih. Punten. Ini. Coba sini kamera. Kesini, kesini, sini. Ini. Tuh. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum. Mbah. Punten, Mbah. Tuh. Kamu lihat nggak? Mbah. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Dia menjawab berarti nih. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, untuk membuat senang. Mudah-mudahan kalian terhibur dan senang dengan hiburan ini. Tetapi selain daripada itu, saya akan mengajak kalian untuk bertadabur alam, berzikir jalan. Zikir jalan terus di setiap tempat, di setiap belaan napas, dan di setiap detakan jantung. Jadi ini seperti teman-teman semuanya, kita nanti akan mendatangi sebuah makam keramat di seberang sungai di sebelah sana itu, yang mempunyai cerita yang samar-samar. Untuk itu mari kita padatkan ceritanya supaya tidak menjadi konflik batin dan kita tahu persis tujuannya apa, ya. Tuh di itu ya, jadi ada ceritanya, itu ada seperti gunung meletus di area sana, di area Penembahan itu, sehingga asapnya membumbung ke langit sana. Itu sering terjadi ketika waktu-waktu tertentu. Yuk kita kaji sebenarnya ada apa, apakah di situ memang ada orang bakaran, membakar sampah atau apa. Yuk. Ada maknanya juga, apakah kita juga terhubung dengan Tuhan. Maka kalau belum terhubung, yuk kita hubungkan. Tenang, adem, ayem, seger, dan bahagia. Itu ya, yang penuh rasa syukur, itu sudah terhubung. Yuk kita naik saja ke sana. Assalamualaikum. Hati-hati nih, apa maksudnya jembatannya ini agak, iya. Ya, nih, aduh, rawan sekali nih. Hati-hati. Assalamualaikum. Ya. Masa ini takut jeblos ke sana ini. Deras banget airnya. Alhamdulillah. Iya. Punten Mas. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga di seberang ini ya. Kalau kita tenang, pasti akan mudah menyeberangnya. Berbeda dengan orang yang selalu gembrungsung, yang selalu kaku, mungkin tidak akan pernah bisa sampai ke sini.
Ya. Makanya yuk untuk selalu terhubung supaya kita bisa kembali dengan tenang, ya. Kembali ke kesadarannya, bukan kembali mati, tapi kembali kesadarannya, sehingga terhubung terus, terhubung dengan Tuhan, manunggal, ya. Baik, ini lokasi yang dimaksud seperti ini. Coba dilihat dulu dari berbagai sisinya, kan lokasinya seperti ini nih. Nah, tapi kita perlu tahu maksudnya jalur aksesnya, pintu masuknya dari mana nanti. Yuk kita cerita dulu yuk. Ya iya. Ya, inilah pohon yang besar-besar sekali ini dari sana ke sini ya. Ini banyak pohon-pohon yang rindang. Nih ya, seperti pohon besar seperti ini unik sekali nih. Kalau di Indonesia ya, pohon sebesar ini sudah apa namanya ini melekat sekali dengan rumah hantu gitu ya. Melekat dalam pikiran bawah sadar orang Indonesia. Tetapi kita melihat dari sudut yang lain ya, dari sudut pandang yang lain. Coba lihat nih. Nah, ini nanti dulu center saya kok agak ini alat. Nah, ternyata di sini ada makamnya juga ini. Nih, ada makamnya dan juga ada, kita silap dulu. Assalamualaikum, pangapunten Mbah Derek. Ini Mbah bertelusur di sini. Assalamualaikum. Di sini pun ada apa namanya itu, makam keramat di bawah pohon ini. Itu pun ada situs seperti batu itu untuk sebagai pertanda, dan juga ada kendi untuk apa namanya ini, wadah dupa ya. Kayak lumpang. Iya, itu kendi. Kendi sebuah perumpamaan kendalikan diri. Maka kita harus bisa mengendalikan diri dulu supaya betul-betul menyambung. Yang pertama, yang kedua ini, punten Mbah Derek, ini Mbah. Ini ada seperti lumpang ya tadi ya. Alu dan lumpang ini ya. Nah, punten. Nah, ini untuk numbuk. Ya, ini untuk numbuk hatimu supaya lembut. Kalau hati kita sudah lembut, pasti akan mudah terhubung. Mudah nyambung dengan ide, petunjuk dari Tuhan gitu maksudnya. Wah, serem banget yuk. Kita ke sudut yang lain aja yuk. Enggak ada onde-onde ya. Baik, kita lihat dari sudut yang lain ini. Mungkin ini beliau ini adalah mungkin makam oleh leluhur kita dulu. Tentunya masih mengalir ilmunya, masih melekat sekali di sini, di area sini. Mari kita untuk berusaha untuk menyambungkannya. Di manakah beliau masih ada atau tidak di area sini, ataukah sudah ke sana? Yuk, yang jelas ya ke alam lain. Udah disuruh kayaknya ya. Iya, kita masuk ke lokasi berikutnya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area makam ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Wah, di sini rapi sekali ini. Lokasinya rapi, ditata ini apa, bebatuannya. Ini makamnya pun rapi, rajin ini ya. Jadi tempat apa namanya ini, yang dimaksud untuk menebai batin di sini, untuk mengheningkan pikiran supaya kalau sudah hening, keajaiban datang. Maka jangan izinkan kita keruh, jangan diizinkan pikiran kita selalu keruh. Yuk, di mana-mana bisa diendapkan dulu. Tidak harus di tempat seperti ini, harus di sawah juga boleh kalau mau ya. Kita lihat dulu ke makamnya dulu yuk. Pakai ini ya, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Nah, ini tadi apa namanya, mbahnya pulang, jadi kita lihat dulu dari luar saja. Dari luar saja, ini di dalamnya ini adalah unur nih.
Punten. Oh, nur. Nur cahaya mungkin ya dimaksud. Boleh dibuka. Senternya satu. Ini ya. Bisa lihat? Kelihatan nggak? Wah, kembangnya. Ya supaya usahamu berkembang. Maksudnya Iya. ini penonton pada nonton semua ini. Ya, yang maksudnya supaya kita melihat dari sudut yang lain ya. Jangan cuma dari satu sudut pandang, tapi berbagai sudut pandang ya. Oke, sudah lihat ya. Ini hanya sebagai sarana untuk ritual apapun metodenya tetap diizinkan, bagus ya, maksudnya tergantung kitanya bagaimana. Tapi yang jelas gini, yang menjadi misteri buat kami itu adanya asap membumbung seperti asapnya gunung meletus di sini, dan adanya seperti kebakaran, tetapi ini kok tidak ada yang membakar apa-apa. Setelah didekati ke sini itu ada apa? Kita belum bisa ada jawabannya di sini. Nanti kita keluar dulu, siapa tahu ada petunjuk di sana. Yuk. Oh, ternyata di sini juga makam-makam nih. Nah itu banyak makam, tapi di sini masih natural, tidak pakai apa namanya itu situs kijing ataupun yang lainnya, tapi masih menggunakan batu-batu alami ini ya. Nah, ini alami ini mengajak kita untuk selalu dalam kondisi yang natural, yang alami-alami saja, dan kembalikan kesadaran kita kepada kesadaran yang alami dari Tuhan, tidak terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman yang justru menghambat, maksudnya ya. Kita bisa melihat dari sudut yang lain. Apakah sudah ada petunjuk? Assalamualaikum. Belum ada energi yang menyambut, maksudnya. Meskipun seperti ini, tapi belum ada sentuhan-sentuhan atau sambutan apa gitu. Assalamualaikum. Ini apa ini? Ini sumur apa ini ya? Ini sumber air mungkin di sana nih ya. Ke bawah saya ada lubang ke sana nih. Ini seperti wujudnya kayak kendi ya. Itu sebuah makna untuk kita kendalikan diri gitu maksudnya. Kamu dengar gak? Iya ya. Tuh. Sebentar dulu. Apakah di sini gitu? Assalamualaikum. Punten. Sini. Kayak asap apa nih ini? Asap. Ini di bawah sini nih. Punten. Assalamualaikum. Ini. Coba sini kamera. Kesini. Ini. Tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Kayak ini ya. Astaga. Tadi dulu. Saya coba untuk berkomunikasi, apakah beliau masih bisa terhubung dengan kita atau tidak. Assalamualaikum. Mbah. Punten, Mbah. Tuh. Kamu lihat nggak? Mbah. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Dia menjawab berarti nih. Ya maaf, Mbah. Ini siapa? Astagfirullahaladzim. Makanya itu. Maaf, Mbak, bila kalian mengganggu. Perkenalkan, nama saya Tarto. Iya, maaf. Boleh saya bertanya, Mbak? Oh iya, alhamdulillah. Jadi gini, Mbak, saya Tarto dari Cilacap. Tujuan ke sini lagi dalam perjalanan pikir jalan untuk menggali sesuatu yang samar-samar. Iya, Mbak. Iya. Kalau ke sini katanya harus suci, batinnya bersih, harus adem, tenang kalau mau memahami. Baik, Pak. Saya akan mencoba untuk lebih adem lagi, Mbak. Oke, begini. Saya kepengen bertanya,
tentang kejadian janggal di sini, Mbah. Eh, Maksudnya ketika waktu-waktu tertentu seperti hari Jumat Kliwon, Selasa Kliwon selalu seperti ada asap membumbung ke langit dari sini sumbernya seperti gunung meletus, Mbah. Itu sebenarnya itu apa, Mbah? Nggih. 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 Eh, Maksudnya bukan jenengan yang membakar, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Oh, berarti maksudnya orang-orang sini banyak orang ritual di sini untuk melepaskan eh, semua kotoran hatinya. Kok maksudnya gini, Mbak, maaf. Eh, itu kok bisa dilihat, tidak semua orang bisa melihat itu, maksudnya asap itu, Mbak. Itu kenapa? Nggih, nggih. Baik, Mbak. Jadi kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Adanya asap membumbung di sini di area ini yang ke langit terlihat sampai perkampungan sana. Ini adalah sebuah simbolis, kata beliau ini. Orang-orang yang datang ke sini juga, termasuk orang yang ini tuh harus bisa melepaskan semua kotoran batin dalam dirinya yang apa namanya terlalu lama tinggal dalam diri kita, harus dilepaskan. Itu seperti asap membumbung. Itu sebuah gambaran simbolis bahwa kotoran batin itu berupa kebencian, berupa luka batin, berupa dendam yang terbawa kemana-mana. Itu harus dilepaskan total. Nah, kalau sudah seperti itu, di sini adanya suwung, kosong. Kalau sudah kosong, pasti diisi oleh Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang baru yang tak pernah dipikirkan oleh manusia. Gimba. Berarti orang-orang yang sini kehidupannya berubah setelah melakukan ritual ini, Mbak, maksudnya. Ritual membuang kotoran batin, akhirnya melepaskan. Apakah caranya bagaimana, Mbak, untuk melepaskan itu, Mbak? Nggih. Nggih. Beliau memberikan sarana kepada kita. Yang pertama itu untuk diselaraskan kepada alam semesta di sini. Yang kedua itu tadi memaafkan semua orang, karena kita bukan pikiran, kita bukan tubuh kita bukan ego, kita hanya pengamat. Maka maafkanlah semua yang pernah menjadi konflik dengan kita. Itu sama halnya melepaskan semua luka batin, kotoran, dendam, ketakutan, semua dilepaskan supaya kosong. Nanti kalau kosong, nanti menjadi suwung maka akan diisi yang tak pernah terpikirkan oleh kita. Oh, hanya berupa haba. Berarti orang-orang yang ritual ini di sini adalah sebuah pelepasan di sini, Mbak. Sesuatu pelepasan yang melekat dalam diri kita yang tanpa kita sadari gitu, Mbak. Jadi seperti asap membumbung ke langit sana seperti gunung meletus. Gini, Mbak, apakah kita bisa, Mbak, untuk metode seperti itu meskipun dilakukan di rumah, Mbak? Ini di mana-mana bisa, tidak harus di sini. Oh, ini ya teman-teman ya, kita boleh mempraktekannya untuk bisa mendapatkan keajaiban dari Tuhan, yaitu kita harus mau nggak mau, kita harus ikhlas melepaskan semua emosi-emosi negatif dalam diri kita yang sampai mengendap, tertimbun, bertumpuk-tumpuk sehingga penuh dalam diri kita. Maka untuk dikosongkan, kalau isinya penuh terus tidak pernah diisi, harus dikosongkan dulu, kata beliau tadi. Gimba. Oh, baik, Mbak. Nggih. Waktunya katanya tidak lama, kita nggak boleh lama-lama dengan beliau. Begitu kami mohon pamit, Mbah. Kula pangapunten. Mugi-mugi panjenengan sehat, Mbah. Mbah. Tadi ada kan? Iya.
Astagfirullahaladzim. Tapi itu kerangkanya masih ada ini. Tuh. Kerangkanya masih ada. Mbah, belum nyuwun pamit, Mbah. Apa kula pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Siapa namanya tadi, Jang? Beliau tidak mau menyebutkan namanya. Nggak mau. Hotel namanya. Nggak mau, arti yang penting kita sama gitulah. Yuk. Sama-sama makhluk ini, Jang. Ya iya. Ini luar biasa, teman-teman semuanya. Ternyata kita bisa mendapatkan tool, ya. Tool adalah tuntunan kita buat kita. Ternyata di sana itu adalah sebuah makna, pesan cinta buat kita. Intinya kita harus bisa melepaskan, mengkosongkan diri ini dari segala kegemblungsungan hati, dari segala dendam, dari segala luka batin, dari segala ketakutan ataupun kekecewaan yang tertanam sampai kemana-mana. Maka harus dikosongkan. Mau nggak mau kita harus melepaskan itu dimanapun tempatnya. Tidak harus di tempat itu, di rumah juga bisa. Yuk kita maafkan, kosong suwung. Kalau sudah suwung, kita pasti akan diisi oleh Tuhan dengan sesuatu yang lebih baik, yang baru, yang tak pernah terpikirkan oleh kita. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti, dan kalian pasti akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur, dan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.